Kelahiran semuanya para negosiasi dengan teknologi. Declare no the duty of Akhira Amanda Putri tidak resmi dibuka. Bagi sebagian yang dipersilakan duduk dan menempatkan diri sesuai protokol. Kita lanjut ke sesi rokok. Bagi para delegasi, kita akan memulai sesi rokok. Ketika nama negara delegasi ditentukan, mohon menjawab dengan present atau present voting. Saya mulai menempatkan, mulai dari delegasi negara pertama adalah India, Indonesia, terus Jepang. Brazil, Kenya, Jepang, Filipina, Kanada, Amerika, Quebec, dan terakhir Inggris. Baik, terima kasih untuk para delegasi yang sudah hadir pada acara kali ini. Protokol telah selesai dan bonus telah tercapai. Dan demikian, sidang dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke agenda berikutnya. Saya percaya bahwa pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan bukanlah dua hal yang sedikit tantangan, tapi justru paling memungkinkan. Kenya telah mengambil langkah kebijakan yang sangat tegas pada tahun 2017. Kenya memperlakukan larangan kantong plastik paling ketat di dunia, di mana warga yang kedapatan membuat, menjual, atau bahkan membawa kantong plastik dapat dengan denda sebesar 500 juta atau hukuman penjara hingga 4 tahun. Kebijakan ini ditegaskan secara nasional karena negara kami menggunakan sekitar 24 juta kantong plastik sebelum larangan ini diterapkan. Data ini tidak hanya menunjukkan ketegangan Kenya, tapi juga membuktikan bahwa negara berkembang mampu menempati ini sebagai prioritas tinggi. Bahkan kebijakan tersebut menunjukkan tantangan ekonomi jangka pendek. Kayaknya juga ingin menunjukkan bahwa perlindungan lingkungan dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Kami ada aksi yaitu transisi ekonomi dan energi terbarukan, yang mana kami mendorong inovasi pemanfaatan limbah sebagai energi alternatif, termasuk produksi bahan bakar solar dari limbah plastik oleh maskapai nasional Kenya untuk kendaraan darat. Terima kasih. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah negara Brazil, dipersilakan. Terhormat CPNPK dan serta seluruh deklarasi yang hadir. Dan coba menegaskan bahwa diskusi tentang environmental itu harus berpijak pada prinsip keseimbangan. Brazil itu percaya bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan itu bukanlah dua tujuan yang saling bertentangan, tapi dua fondasi yang harus dikelola secara harmonis demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas ekosistem nasional. Brazil itu menyadari bahwa beberapa dekade ini pembangunan di kawasan Amazon telah mendorong peningkatan deforestasi. Namun dalam 3 tahun terakhir, itu menunjukkan bahwa ada kemajuan signifikan dalam melestarikan alam tersebut. Pada periode Agustus 2024 sampai 2025, Brazil mencatat deforestasi sebesar 5.796 km kuadrat, yang berarti penurunan 11,08% dari tahun sebelumnya. Solusi dari Brazil aksinya itu ada penolakan implementasi internasional atas Amazon, menegaskan bahwa Amazon itu adalah wilayah kedaulatan penuh Brazil dan menghindari mekanisme yang berpotensi mengubah ekonomi sekitar Indonesia, pembatas penahan atau regulasi lingkungan yang ketat. Selanjutnya untuk delegasi negara India, dipersilakan prosesnya. Terima kasih yang terhormat Mr. Chair dan seluruh delegasi yang hadir hari ini. India menyadari bahwa keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi merupakan tantangan global yang sangat mendesak. Industrialisasi masif dan ketergantungan pada energi fosil telah memperburuk kualitas lingkungan khususnya di negara berkembang. Berdasarkan penelitian, rata-rata konsentrasi
udara multi mencapai 2,5 di India mencapai 70,3 mikrogram per meter kubik, jauh melampaui standar WHO. Negara berkembang dengan populasi lebih dari 1 miliar jiwa, India memandang pertumbuhan ekonomis sebagai instrumen penting untuk mengurangi kemiskinan dengan cara menciptakan lapangan kerja. Hal ini tercermin dari kinerja ekonomi nasional yang menunjukkan ketahanan signifikan. Dengan itu, India mengusulkan 2 aksi utama. Yang pertama, kolaborasi dengan organisasi WWF dalam pendampingan regulasi dan ekonomi lingkungan. Yang kedua, kolaborasi bilateral antara India dan Jepang dalam transformasi industri hijau. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk negara Indonesia, silakan untuk ekonomi. Yang terhormat Ketua Sidang dan para delegasi yang kami hormati, Indonesia menyadari bahwa dunia saat ini menghadapi ketegangan serius antara kebutuhan melindungi lingkungan dan dorongan untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi. Kerusakan ekosistem, peningkatan emisi global, serta menurunnya kualitas sumber daya alam telah membawa dampak besar terhadap ketahanan pangan, kesehatan masyarakat, dan keberlanjutan pembangunan di berbagai kawasan. Situasi ini memperlihatkan pembangunan lama yang dilakukan pelestarian alam demi pertumbuhan ekonomi cepat tidak lagi dipertahankan. Tantangan global ini menuntut negara-negara untuk mencari titik keseimbangan yang adil dan praktis. Sebagai negara hutan terbesar di ASEAN dan anggota aktif ASEAN maupun G20, Indonesia memegang komitmen untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Dan baru menunjukkan bahwa pada 2024 luas lahan hutan di Indonesia mencapai sekitar 95,5 juta hektar atau sekitar 51% dari total daratan. Meski demikian, pada tahun tersebut Indonesia mengalami deforestasi neto sejumlah 175,4 ribu hektar diperoleh dari deforestasi bruto 216,2 ribu hektar dikurangi deforestasi 40,8 ribu hektar. Dalam dekade terakhir, misalnya 2013 sampai 2022, tren deforestasi telah menunjukkan penurunan signifikan dari hampir 937 ribu hektar per tahun pada 2013 ke sekitar 111 ribu hektar per tahun 2020. Fakta ini memperlihatkan bahwa transisi menuju pengelolaan hutan yang berkelanjutan sedang berlangsung. Namun Indonesia juga menyadari bahwa kemajuan ini rapuh. Penyusutan hutan yang terjadi terus-menerus tetap menjadi ancaman terhadap keanekaragaman hayati iklim dan ketahanan masyarakat pedesaan. Indonesia menunjukkan aksi di sini. Indonesia membuka kolaborasi terhadap negara-negara yang ingin berkolaborasi dengan Indonesia ataupun negara organisasi pemerintah. Terima kasih. Selanjutnya negara Jepang, silakan Pak Oke pertanyaan. Delegasi Jepang menegaskan bahwa Indonesia saat ini berada dalam perjuangan kritis antara kebutuhan mendesak untuk melindungi lingkungan dan tekanan global kebutuhan yang selalu. Dengan emisi karbon, deregulasi ekonomi, polusi industri serta perubahan iklim telah membawa dampak besar terhadap kesehatan, pangan, dan keamanan sosial ekonomi di seluruh dunia. Model pembangunan lama yang bergantung pada energi fosil dan eksploitasi energi tidak lagi relevan. Jepang percaya bahwa dunia harus bergerak menuju populasi baru, sebuah keseimbangan yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi tetap berlangsung tanpa pengorbanan kelanjutan planet juga. Sebagai salah satu ekonomi dunia, komitmen dalam bidang sikap produktif, Jepang memiliki komitmen mencapai green growth dan neutralisasi karbon. Pemerintah Jepang telah menetapkan targetnya zero emissions pada tahun 2050 sekaligus mendorong transformasi industri kalau tidak lagi dengan beberapa aksi dari setelah tahunnya. Mengenai kolaborasi internasional untuk ekonomi hijau dan iklim. Selanjutnya pada negara Kanada di kecelakaan sepertinya yang terhormat Ketua Diamin and Mr. Vice Chair,
dan delegasi yang kami hormati. Delegasi negara Kanada menyadari bahwa dunia saat ini menghadapi 3 krisis besar. Yang pertama itu ada perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah. Banyak negara takut bahwa aksi iklim akan memperlambat ekonomi, sehingga kerjasama global menjadi terhambat. Situasi ini telah menyebabkan ekonomi Kanada bergantung pada sumber daya alam dan mengalami pemanasan 2 kali lebih cepat dari rata-rata dunia. Karena Kanada sebagai negara yang ekonominya didorong oleh sumber daya alam, di mana industri migas menyumbang 1/4 emisi gas rumah kaca. Statistik tersebut menunjukkan kerentanan Kanada terutama di wilayah Arktik, sehingga fakta bahwa 1/4 emisi gas rumah kaca berasal dari industri migas semakin memperkuat kredibilitas posisi Kanada dalam isu tersebut. Memahami bahwa ekonomi yang kuat tidak mungkin terwujud tanpa lingkungan yang sehat, karena itu tugas kita adalah menemukan aturan dan kebijakan yang bukan hanya mengurangi polusi, tetapi juga membuka peluang ekonomi baru, sehingga memerlukan perhatian bersama dari komunitas internasional. Sejak 2019, semua provinsi di Kanada sudah menerapkan kebijakan ini. Kanada juga berada di garis depan dalam memerangi polusi plastik, termasuk menjadi tuan rumah pertemuan internasional Intergovernmental Negotiating Committee pada 2024 dan memberikan pendanaan untuk mendukung perjanjian plastik global. Selanjutnya ada solusi yang pertama, penetapan harga karbon global dan pengurangan metan. Terima kasih. Selanjutnya dari negara Filipina, silakan untuk statementnya. Baik, yang terhormat dari saya tidak menunggu delegasi. Delegasi Filipina di forum ini bukan untuk membahas isu yang bersifat abstrak. Bagi kami, perlindungan lingkungan reaksi pertumbuhan ekonomi bukanlah konsep teoritis, melainkan realitas yang kami hadapi setiap hari. Ini bukan isu yang dapat dibicarakan dengan ringan, karena konsekuensinya nyata dan dirasakan langsung oleh masyarakat kami. Sebagai negara kepulauan dengan lebih dari 7.600 pulau, Filipina berada di garis terdepan dampak perubahan iklim. Dalam 1 dekade terakhir, kami mengalami topan harian, diikuti berbagai korban banjir besar yang merenggut nyawa, yang menghancurkan pemukiman serta melumpuhkan ekonomi lokal. Abrasi pesisir, kerusakan terumbu karang dan pemutihan karang di wilayah Ilocos, Cebu, Bohol hingga Tuba Tarik bukan sekedar data lingkungan. Dampaknya nyata, nelayan kehilangan tempat pencarian, keluarga terpaksa berpindah tempat tinggal, dan ekonomi pesisir perlahan melemah. Lebih dari 13,6 juta warga Filipina hidup di wilayah pesisir yang besar. Maka ketika kerusakan lingkungan masih dianggap sebagai hal yang wajar, ini pertumbuhan ekonomi, delegasi Filipina perlu mengajukan satu pertanyaan dasar. Pertumbuhan ekonomi tersebut sebenarnya dinikmati oleh siapa? Delegasi Filipina menegaskan secara jelas bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai dengan mengorbankan lingkungan bukanlah kemajuan, melainkan penundaan kehancuran. Kami telah memiliki Clean Water Act, Clean Air Act, Renewable Energy Act. Kami bahkan menutup Pulau Boracay pada tahun 2018 meskipun tahu dampaknya terhadap peristiwa dan pendapatan nasional. Filipina berani mengambil kerugian jangka pendek demi mencegah kehancuran jangka panjang. Namun yang menjadi persoalan bukan hanya komitmen, melainkan keadilan. Negara berkembang seperti Filipina harus diminta beradaptasi terhadap dan korban. Sementara sebagian besar negara masih tumbuh dengan model pembangunan yang merusak lingkungan. Ketimpangan ini tidak bisa terus dinormalisasi. Karena itu Filipina tidak menawarkan retorika. Kami menawarkan satu aksi dan solusi, yaitu reaksi nyata menuju energi terbarukan, bukan segala komitmen di atas kertas. Energi panas bumi, surya, dan angin harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi baru, disertai penguatan sistem peringatan dini dan kesiapsiagaan bencana. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk delegasi negara Amerika dipersilakan untuk Anda. Yang terhormat para chair dan para delegasi sekalian, kita menyadari bahwa dunia saat ini tengah menghadapi tantangan besar, yaitu bagaimana menjaga kelestarian lingkungan hidup tanpa menghambat pertumbuhan ekonomi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Isu ini merupakan tanggung jawab seluruh negara, bukan hanya sekedar tanggung jawab satu pihak. Amerika Serikat meyakini bahwa pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan beriringan apabila didukung oleh kebijakan yang tepat, inovasi teknologi, dan kerjasama internasional. Amerika Serikat telah membuktikan bahwa upaya pengurangan emisi dapat dilakukan sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan data US Energy Information Administration, emisi karbon Amerika Serikat mencapai puncak pada tahun ini sebesar 6.616 juta metrik ton CO2. Namun pada tahun 2024, emisi tersebut berhasil diturunkan menjadi 4.772
kita akan mengukur di jalan luar atau sekitar 20,3%. Untuk berbagai sini bersama dalam pertemuan ekonomi nasional sejak tahun 2005, penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya dan air terus meningkat. Sementara emisi karbon terus menurun. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi ramah lingkungan tidak menghambat pembangunan, melainkan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Meskipun demikian, Amerika Serikat menyadari bahwa dampak perubahan iklim masih dirasakan secara global, mulai dari meningkatnya bencana alam, kenaikan permukaan laut, hingga menurunnya kualitas lingkungan hidup di berbagai negara. Oleh karena itu, Amerika Serikat menegaskan pentingnya kerjasama internasional dalam menghadapi perubahan iklim. Kami berkomitmen untuk mendukung program energi bersih, membantu negara-negara dalam berkembang transisi energi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan. Amerika Serikat percaya bahwa dengan kolaborasi dan energi bersama, keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan dapat tercapai demi dan berkelanjutan. Selanjutnya di NGO Greenpeace dipersilakan. Baik. Para delegasi negara C dan VC, sambil bumi selain semakin jelas, krisis tiba dan perlu untuk tindakan setengah-setengah kuadrat. Bukan hanya untuk Indonesia, tapi untuk tindakan yang sangat dibutuhkan oleh kita di generasi mendatang. Terima kasih pada semua yang hadir hari ini. Kita bekerja bukan hanya sebagai individu, tetapi sebagai bagian dari masyarakat global yang butuh transformasi. Krisis saya bahwa setiap tindakan kecil maupun besar dapat perubahan. Greenpeace hadir dalam rapat ini untuk menegaskan bahwa perlindungan lingkungan harus jadi prioritas utama dalam setiap bidang pembangunan. Bagi Greenpeace, pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan kesehatan ekosistem, kualitas hidup manusia, dan kelanjutan jangka panjang. Kami menilai bahwa model ekonomi saat ini masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, tidak lagi mampu dengan kondisi siklus global. Greenpeace mendorong negara-negara untuk mencari titik seimbang antara ekonomi dan lingkungan melalui 3 hal utama. Yang pertama, transisi negara energi bersih. Yang kedua, perhentian deforestasi. Yang ketiga, penguatan regulasi lingkungan. Kami percaya bahwa pertumbuhan ekonomi tetap dapat tercapai jika negara berinvestasi pada energi terbaru, teknologi hijau, serta pembangunan rendah karbon yang menciptakan lapangan kerja baru tanpa berskala. Dalam forum ini, Greenpeace mengajak seluruh peserta untuk memandang lingkungan bukan sebagai hambatan ekonomi melalui fondasi yang memastikan stabilitas ekonomi jangka panjang. Tanpa udara bersih, air yang aman dan hutan yang sehat, pertumbuhan ekonomi tidak dapat berlanjutan. Karena itu, Greenpeace mendesak semua putusan rapat ini menempatkan keberlanjutan ekologis sebagai inti dari strategi pembangunan global. Yang terakhir di NGO dari WFF dipersilakan untuk menghadap. Yang terhormat dari PTC para delegasi negara dan rekan-rekan media. Ya, saya mewakili World Platform for Nature Affairs. Sebenarnya bukan sebagai pihak yang menuju kesalahan, tetapi sebagai suara yang ingat bahwa ini adalah masalah bersama. Dalam parlemen mental komisi ini bukan musuh, tetapi bagian dari perjalanan yang harus diseimbangkan dengan bijak. Kami percaya bahwa ekonomi dapat tumbuh namun tetap memelihara hutan, laut, dan keanekaragaman hayati yang menjadi sumber kehidupan manusia. Terkait pertanyaan, apakah pemerintah negara yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan, sikap kami tidak bersifat politis atau konfrontatif. Kita orang bersama namanya PD melalui laporan ilmiah, penilaian independen, dan rekomendasi kebijakan transparan. Salah satu program global yang menunjukkan komitmen WWF dalam isu lingkungan adalah Earth Hour di tahun 2023. Sebuah kampanye internasional yang mengajak masyarakat dunia untuk mematikan lampu selama 1 jam sebagai simbol kepedulian sebagai krisis iklim. Earth Hour 2023 tidak hanya menjadi gerakan simbolik, tetapi menjadi momentum untuk mengajak pemerintah, sektor swasta, dan komunitas lokal memperkuat kebijakan negara terbarukan. Ini bukan kolaborasi dengan negara yang memiliki komitmen dari lingkungan, memperkuat kebijakan iklim, atau bekerja sama dalam program konservasi. Baik, terima kasih Pak.
Baik, saya ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh delegasi yang telah menyampaikan statement Anda. Untuk tahap selanjutnya adalah model fokus. Setelah seluruh delegasi menyampaikan statement Anda, tidak akan beralih dengan model kartu. Saya akan membacakan poin-poin penting pada sesi kali ini. Para delegasi dimohon diperkenalkan pertama, menanggapi pertanyaan dari delegasi lain. Kedua, mengajukan pertanyaan klarifikasi. Poin terakhir adalah menyampaikan sanggahan berbasis data dan kebijakan. Oke, saat ini saya membuka kesempatan bagi delegasi yang ingin mengajukan poin atau mosi. Baik, terima kasih negara Brazil Republik Indonesia yang sudah membantu. Baik. Untuk yang pertama dari Indonesia adalah program Joint Project Konvensional Hutan, Eksplorasi Gambut, dan Penelitian dan Pelindungan Keanekaragaman Hayati. Dan dari Brazil, ada meningkatkan produktivitas dengan penolakan intervensi atau internasional atau Amazon dengan memperkuat kebijakan nasional dan penegakan hukum. Kita masih ini. Oke. Sekarang kita akan ke sesi menyampaikan sanggahan dari masing-masing delegasi. Anda diberi waktu 3 menit untuk menjawab. Bagi delegasi yang ingin menyatakan usulannya, dipersilakan dari Indonesia. Indonesia ingin menyanggah pernyataan statement dari India, bisa dijelaskan oleh saya. Oke. Baik, terima kasih. Waktu dipersilakan. Oke, sebagai kewajiban dari Indonesia, ada sanggahan untuk negara India pada bidang tertentu. Indonesia menghargai kolaborasi India dengan WWF dan Jepang. Namun, Indonesia memandang bahwa ketergantungan pada mitra bilateral atau satu NGO berpotensi membatasi inklusivitas kerjasama global, terutama bagi negara berkembang lain yang memiliki kapasitas dan tantangan berbeda. Delegasi India menyebutkan kolaborasi dengan WWF dan Jepang. Apakah India membuka peluang kerjasama serupa bagi negara berkembang lain dalam skema multilateral sehingga transisi industri hijau dapat dirasakan secara lebih merata? Terima kasih. India, Anda diperkenankan untuk menjawab tanggapan dari negara Indonesia. Waktu durasi maksimal 3 menit dimulai saat Anda berbicara. Mulai. Baik, terima kasih atas penyampaian dari jawaban saya lagi saya jawaban untuk dari kami itu adalah betul, delegasi India membuka peluang kerjasama serupa dalam skema multilateral bagi negara berkembang lainnya. India memandang kolaborasi dengan WWF dan Jepang sebagai modal awal yang dapat direplikasi dan diperluas melalui kerjasama multilateral. India mendorong agar transfer teknologi hijau, pendanaan berkelanjutan, dan peningkatan kapasitas industri tidak hanya bersifat bilateral,
tetapi juga melibatkan negara-negara berkembang lain melalui forum internasional dan kemitraan regional. Delegasi India percaya bahwa transisi menuju industri hijau harus bersifat inklusif dan adil dengan mempertimbangkan perbedaan tingkat pembangunan dan kemampuan ekonomi. Oleh karena itu, India terbuka untuk berbagi pengalaman, praktik terbaik, serta hasil riset agar manfaat transisi industri hijau dapat dirasakan secara lebih merata dan tidak memperlebar kesenjangan global. Terima kasih. Baik. Filipina itu tergantung pada gangguan atau gangguan yang gaji maya. Berisiko menciptakan ketidakpastian kebijakan. Karena menurut dari itu, apa namanya? Setiap negara itu kan berubah mana itu kata dari keamanan nanti. Karena internasional yang berlebihan. Dikhawatirkan adanya kompensasinya di kawasan komunitas global itu tidak bandingnya dengan potensi kerugian ekonominya. Tentu ada regulasi lingkungan yang seharusnya berpotensi menghambat industrialisasi. Terus tuh ada kebijakan hijau ala Filipina bisa memperlambat ekonomi jalur saja. Investor itu bisa karena banyaknya pembatasan di wilayah Filipina. Jadi yang dari bantu itu jangan sampai Lingkungan dijaga tapi rakyatnya susah. Baik, terima kasih. Untuk delegasi negara Filipina dipersilakan untuk menyampaikan statementnya. Waktu selama 3 berbicara. Jadi ini saya selalu ingat menghormati kedaulatan dan kepentingan pembangunan setiap negara. Namun di sini saya menegaskan bahwa kerjasama internasional yang dorong bukanlah bentuk ketergantungan, melainkan terletak atas kebijakan nasional yang telah kami jalankan secara mandiri. Karena dalam krisis iklim yang dampaknya lintas batas, kemandirian sejati justru diukur dari kemampuan suatu negara mengelola dampak kebijakannya agar tidak memindahkan resiko kepada pihak lain. Filipina tidak menutup mata terhadap berbagai tantangan lingkungan dan pembangunan yang masih kami hadapi. Namun, perbedaan utama terletak pada pilihan kebijakan. Filipina mengakui keterbatasan tersebut, mengambil langkah korektif secara bertahap, dan memastikan bahwa penyelesaian masalah domestik kami tidak menimbulkan dampak lingkungan yang dipindahkan kepada negara lain. Oke, jadi segitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Sebelum saya lanjutkan sesi berikutnya, apakah ada yang berfix? Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut ke transition of permanent campus. Bagi para delegasi, sidang kini membuka kesempatan mengajukan mosi. Saya telah menerima mosi dengan usulan permanent campus selama 15 menit dengan tujuan. Yang pertama, melakukan negosiasi informal, membentuk blok atau koalisi, lalu menyusun draft resolusi. Oke. Kemudian, apakah terdapat keberatan terhadap mosi tersebut? Baik. Apabila ada keberatan, mosi disetujui. Bagi para delegasi, dipersilakan dengan tempat duduk dan berdiskusi secara bebas dengan para delegasi lain yang waktu 5 sampai 7 menit dimulai.
Guys, remember keep the camera roll ya. Chat dan gesture ngobrol aja. Kamera roll ya. Kayak mana? Así mismo. Nah, Ini berapa? Backup semua. Di sini banyak putih ini misal. Ini sekolah lagi. lihat. Lagi. Jangan masuk rem. Kita udah bis-bis gitu. Kayak So, yeah, there's a case of yes, but first, I'm going to add about yes. that's what I'm talking about. I don't know. That's how. Exactly. So, that's similar to this. There are things of all. Ya. Dapat kondisi kalau nanti kita kerja akan di negara dapat
Kita beralih ke returning from moderate health. Kemudian berakhir bagi penjelasan aktivitas kembali ke tertutup masing-masing agar tidak dapat melanjutkan kembali. Baik, terima kasih. Kita lanjut lagi ke introduction of the exhaustion. Bagi delegasi yang menjadi sponsor, dipersilakan menyerahkan draft resolusi kepada chair. Sekarang waktunya chair membacakan daftar-daftar draft resolusi yang sudah dikumpulkan. Silakan. Oke, jadi draft resolusi. Jadi dari Greenpeace dan WWF itu ada menyadari bahwa dunia saat ini menghadapi krisis lingkungan yang serius, termasuk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati secara langsung. Dan ada juga menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan bukanlah dua kepentingan yang saling bertentangan, melainkan dua elemen yang harus berjalan beriringan. Selanjutnya ada Jepang dan juga China. Jepang dan Kenya sepakat memperkuat kerjasama dalam pengelolaan industri dan sumber daya berkelanjutan, fokus pada teknologi hijau dan praktek industri ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya global mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mereka memiliki kesamaan dalam visi dan aksi untuk sidang kali ini. Aksi yang selanjutnya ada Filipina dan Indonesia, juga WWF. Menyadari bahwa perubahan iklim dan degradasi lingkungan telah memberikan dampak yang tidak proporsional terhadap negara kepulauan dan negara berkembang, meskipun kontribusi emisi mereka relatif rendah, dan menghargai peran negara anggota organisasi internasional sektor swasta serta organisasi non-pemerintah dalam mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Selanjutnya ada India dan juga Amerika. India mengajukan kerjasama apa?
bilateral dengan Amerika dalam transformasi industri hijau karena kami merasa visi dan misi Amerika berkaitan dengan resolusi yang akan kami ajukan. Maka dengan itu mereka mengajukan kolaborasi antar negara. India bisa dapat dukungan dan dorongan untuk menjadi negara yang lebih maju. Dan yang terakhir ada Brazil sama Kanada. Menegaskan bahwa perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi harus dikelola secara seimbang demi kesejahteraan masyarakat dan keberlangsungan ekosistem. Juga menerapkan prinsip kedaulatan nasional dalam pengelolaan sumber daya alam. Kita beralih ke poin yaitu voting prosedur. Bagi para delegasi kita akan memasuki poin prosedur. Selama pemungutan suara, dimohon yang pertama tidak ada delegasi yang diperkenankan masuk atau keluar ruangan. Yang kedua, tidak diperkenankan adanya instruksi dalam bentuk apapun. Voting akan dilakukan terhadap draft resolusi berupa kode. Bagi delegasi yang setuju, silakan. Bagi yang menolak, juga silakan melakukannya. Bagi yang abstain, juga diperlukan maka silakannya. Untuk kode yang pertama adalah oke. Foto topik yang pertama, poin pertama adalah negara Brazil dan Kanada. Gimana? Untuk poin pertama adalah menyeimbangkan perlindungan lingkungan dan pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan lingkungan. Bagi delegasi yang setuju dengan poin ini, silakan angkat tangan Anda. Ada kritik? Saya selanjutnya yang kedua. Bentar. Bagi delegasi yang menolak statement ini, silakan angkat plakatnya. Indonesia, Filipina. Bagi delegasi yang abstain, silakan angkat plakat Anda. Ini Pak India. Selanjutnya adalah dari negara Amerika Serikat dengan sponsor India dengan judul AS mengajak BUMN dan Greenpeace kerjasama. India mengajukan kerjasama bilateral dengan AS dalam sponsor masih industri hijau karena judul apa ya? Kita beralih ke Jepang dan Kenya dengan judul penguatan kolaborasi internasional untuk teknologi hijau dan pendanaan iklim dan sumber daya berkelanjutan. Bagi negara delegasi yang setuju dengan statement berikut, silakan. Kritis.
Indonesia, Filipina, Kenya, dan Jepang. Terima kasih. Selanjutnya, bagi delegasi negara yang menolak, silakan angkat belakang Anda. Kita kembali ke sesi awal, yaitu dari negara Brazil dan Kanada. Karena suaranya memiliki suara hanya 2, kita akan menolak judul tersebut. Terima kasih. Untuk negara kedua adalah pernyataan kolaborasi internasional teknologi hijau pendanaan iklim dan sumber daya berkelanjutan berada pada negara WWF, Filipina, Indonesia, Kenya, dan Jepang. Memperoleh 5 suara. Itu bakal 5. Baik, terima kasih. Selanjutnya dari
mengesahkan draft resolusi dari G-Bag Jepang dan Kenya, yaitu penguatan kolaborasi internasional untuk teknologi hijau, pendanaan iklim dan sumber daya terbarukan. Jepang dan Kenya sepakat memperkuat kerjasama dalam mengelola industri dan sumber daya berkelanjutan, fokus pada teknologi hijau dan praktik industri ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya global untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dan mengatasi perubahan iklim. Selain itu, mereka memiliki kesamaan dengan visi dan misi untuk topik sidang kali ini. Baik, dalam hal tersebut, resolusi pada penguatan kolaborasi internasional untuk teknologi hijau pada iklim dan sumber daya berkelanjutan dinyatakan disahkan. Baik, bagi Pak Delegasi terhormat, terima kasih untuk hidangan untuk kali ini. Dengan saya mengapresiasi tinggi-tingginya atas diplomasi etika kepada peserta yang aktif pada yang kali ini. Untuk saya, dipersilakan. Bagi para delegasi terhormat, saya selaku chair menyampaikan apresiasi atau diplomasi profesi selama jalannya sidang. Diskusi yang berlangsung hari ini mencerminkan semangat dialog dan kerjasama internasional. Karena tidak ada agenda yang akan kami bahas lagi, dengan ini saya menyatakan bahwa sidang hari ini secara resmi ditutup.